Wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimana di Samantara, bagaimana di Samantara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layak iman bidadara, sama layak. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sajojo you madam ko bisa berparis sama muna keke sama muna keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah TK Negeri 30 Labuan Timur, yang terhormat guru-guru TK Negeri 30 Labuan Timur, dan narasumber hebat kita pada siang hari ini, Ibu Nurlaini SPD. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir untuk mensosialisasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh narasumber hebat kita, Ibu Nurlaini SPD. Selanjutnya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ibu-ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti atau pemaparan, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk memperolehnya acara kita pada siang hari ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh guru kita, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Budiman. Kepada Ibu Nurlaini SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di TK Negeri 30. Kita masih diberi kesehatan, nikmat umur, ya teman-temannya, sehingga kita hari ini bisa berbagi ilmu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 30, guru-guru, rekan guru-guru dari TK Negeri 30 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih ibu-ibu. Untuk diketahui bahwa hari ini adalah kegiatan saya untuk mensosialisasikan hasil belajar saya dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi modul 1.4 ini adalah submodul dari modul 1 yang kami pelajari, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya akan memberikan salam dulu kepada ibu-ibu dengan sebuah pantun. Apakah boleh minta sahutan cakepnya? Boleh. Jalan-jalan ke Lawata. Jangan lupa membawa bata.
semua, mari kita mulai acara dengan bahagia. Terima kasih. Baiklah, Bu Guru next. Oke, tadi salamnya pakai pantun, ya sekarang salamnya beda lagi. Selamat datang rekan semua, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu Guru sekalian, yang kita pelajari ini adalah budaya positif. Jadi ada beberapa konsep utama yang ada di dalam modul budaya positif itu. Nanti yang akan saya imbaskan kepada ibu-ibu, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di sekolah kita. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat seperti apakah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap anak belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Guru, kalau kita lihat pembelajaran kita yang dulu biasanya kita melakukan pembelajaran misalnya secara guru berpusat pada guru atau teacher center, ya, atau bisa juga kalau biasanya kita melakukan pembelajaran secara klasikal. Tapi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu pembelajarannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi kita di sini kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan bakatnya anak. Jadi itulah yang dimaksud dengan di sini pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi kan anak itu beda-beda, Bu ya, benar tidak? Satu kelas itu pasti beda, Bu ya. Pasti gak ada yang sama. Apalagi di TK, Bu. Di TK itu pembelajaran seperti apa sih ya? Kita sering lihat anak-anak kita, yang satu di sana diam, bolehlah, yang satu diam. Yang di sebelah sana ada yang 2 menit, 3 menit, boleh duduk diam, setelah itu coret-coret teman. Atau ada juga yang belajarnya sambil lari-lari. Benar, Bu? Ada yang seperti itu? Oke, waalaikumsalam, selamat datang Ibu. Oke, selanjutnya. Untuk yang pertama itu, yang kedua adalah disiplin positif. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kata disiplin. Sering Bu ya dengarnya ya. Kalau menurut Ibu disiplin itu seperti apa ya? Aturan, mengikuti aturan, tata tertib. Oke, nah sekarang kita lihat. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa tidak nyaman, Bu? Karena disiplin itu konotasinya aturan di sini. Orang kalau diatur-atur senang tidak? Senang tidak Bu kita diatur? Tidak senang, itulah yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi diharapkan di sini anak-anak itu memiliki disiplin itu dari dalam diri. Jadi motivasinya itu dari dalam diri mereka. Makanya dinamakan motivasi intrinsik. Kalau motivasinya itu berasal dari luar, itu motivasi ekstrinsik. Nanti kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya ya, Bu ya. Oke. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman dan hukuman. Jadi di sini yang kita inginkan dengan disiplin positif ini, anak-anak mematuhi aturan dengan tidak melalui ancaman, sogokan dan hukuman. Jadi mereka itu melakukan sesuatu memang dengan kesadaran sendiri. Oh saya ke sekolah pagi-pagi karena ingin dipuji. Itu motivasi apa yang ada itu? Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, saya datang sekolah pagi-pagi biar saya ikut tanggung jawab karena sekolah kan penting buat saya, biar saya jadi anak yang hebat. Itu motivasi intrinsik. Itu motivasi dalam diri anak. Oke, next. Oke, sekarang kita berlanjut kepada 5 kebutuhan. Motivasi-motivasi itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang ingin dicapai dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini? Kita tentunya melakukan sesuatu itu ada alasannya. Kita ingin memenuhi kebutuhan apa dulu? Nah, di sini kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah bagaimana kita atau manusia bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Makan, minum, tempat tinggal. Benar sekali, pintar. Yes, oke. Nah, seperti itu ya Ibu ya, bertahan hidup. Ada itu contoh kasusnya di anak-anak kita. Itulah secara garis besar. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan bertahan hidup. Kasusnya seperti ini. Doni di sekolah, dia suka merampas atau mengambil makanan temannya. Nah, dari kasus itu kita bisa melihat, kita akan bertanya kepada Doni, apa alasannya kenapa Doni melakukan hal tersebut? Kalau Doni menjawab bahwa dia lapar karena tidak ada makanan, berarti Doni itu memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya, Ibu ya, ternyata laki pintar ya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita kembali lagi ke kasus Doni ya Ibu ya. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita bertanya kepada Doni, apa alasannya? Kira-kira untuk alasan kasih sayang dan rasa diterima, apa yang akan dijawab oleh Doni? Menurut Ibu, apa yang akan dijawab oleh Doni? Ada yang tahu? Oke. Capek Bu ya, pusing ya. Semangat. Nah, oke. Kalau si Doni menjawab, Bu, saya ngambil makanan teman saya karena saya ingin diperhatikan. Nanti kan ibu guru pasti perhatian sama saya. Terus ibu guru nanti lapor ke mama saya. Terus nanti mama saya pasti perhatian ke saya. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi dia ingin diperhatikan. Ia ingin ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya dia tidak diperhatikan sama mamanya. Kalau bawa bekal ya sudah bawa aja gitu. Kalau pergi sekolah ya sekolah aja gitu si Doninya. Jadi kurang perhatian. Mamanya sibuk cari makan, cari uang, bapaknya juga gitu. Atau nggak mamanya sibuk pencet HP, jadi anaknya nggak peduli sama si Doni. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Oke, ya maaf ya kurang kayaknya. Jadi penguasaan, apa sih yang akan ditanya oleh Doni ketika dia ditanya apa alasannya? Kalau berhubungan dengan penguasaan, itu sebenarnya adalah bagaimana penguasaan orang terhadap sesuatu
sesuatu, kompetensi, keterampilan. Tapi mengenai si Doni ini adalah bagaimana dia ingin merasa hebat. Dia ingin menguasai, wah saya hebat nih, saya yang berkuasa, tidak ada yang berani sama saya. Itu alasannya Doni, berarti penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Bebas, freedom. In Englishnya freedom. Gaya sedikit boleh dong. Oke, kebebasan. Di kasus Doni, ketika kita bertanya alasannya apa, ibu-ibu ada yang tahu? Kira-kira jawab Doni apa tentang kebebasan ini? Oh iya, maaf ya, sekarang kita dengarkan sama-sama. Kalau Doni menjawabnya, Bu, saya bosan, makanannya itu mulu. Jadi Doni pinginnya apa? Dia pingin bebas dong, pilih makanan yang dia sukai. Jangan itu aja, ganti menu setiap hari. Seharinya pizza, seharinya ayam goreng, seharinya opor gitu. Jangan telur terus yang didadar gitu maksudnya. Jadi itulah yang dinamakan kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan ini seperti apa ya? Doni akan menjawab seperti apa alasannya. Bu, saya senang sih lihat muka teman-teman saya disenangi. Iya, buat dia marah tuh kayaknya sesuatu banget. Nah, itu jawabnya Doni. Kalau mengenai kesenangan, berarti dia tuh merasa senang lihat muka temannya yang akan mengajukan dia tersakiti. Itu ya Bu ya. Oke, bisa lanjut Bu. Oke, next. Nah sekarang kita masuki motivasi perilaku manusia. Nah tadi sudah pembentukan dasarnya. Sekarang motivasi perilakunya. Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sekarang kita tidak usah bicara tentang pribadi kita bicara tentang murid-murid saja. Ketika di sekolah tentu kita menghadapi murid dengan berbagai macam karakter. Ada yang rajin, ada yang malas. Oke. Yang pertama di sini kita lihat motivasi untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi murid kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Misalnya dia datang sekolah nggak pakai topi, nggak pakai dasi. Nah, tapi karena dia ingin menghindari hukuman, dia datang lengkap tuh. Nah, dia datang lengkap dengan dasi, dengan topinya. Karena dia apa? Untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Karena apa sih? Ternyata dia merasa bahwa mendapat hukuman itu kan tidak nyaman. Benar nggak? Kalau kita dihukum gimana rasanya itu Bu? Sakitnya di mana Bu? Sakitnya di sini Bu. Ya benar Bu. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Dia disiplin Bu, tapi karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku yang selanjutnya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin dipuji. Nah, karena dia ingin dipuji, makanya dia melakukan disiplin. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan Bu. Nah, itu motivasinya dari mana? Ekstrinsik. Karena dia melihat ada imbalannya, makanya dia semangat disiplin. Kalau tidak ada hadiahnya, akhirnya tidak mau. Oke.
selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang kita inginkan dengan disiplin positif itu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari dalam. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena untuk dirinya, bukan karena untuk orang lain. Dari kemauan kita, kan ada istilahnya jadi diri sendiri. Tak perlu pura-pura bahagia, pura-pura kaya, capek deh, kan gitu. Ya San ya? Masih semangat Bu? Masih. Oke, selanjutnya. Sekarang kita melihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita bisa lihat di sini ada hukuman. Hukuman itu tadi sudah dikatakan rasanya sakit. Jadi hukuman itu menyakitkan. Dan yang kedua, tidak nyaman. Membuat kita menjadi tidak nyaman. Dengan hukuman tentu kita tidak nyaman punya belum apa-apa sudah dihukum. Kan rasanya tidak nyaman. Terus yang kedua, merasa takut. Kita takut dengan apa? Dengan hukuman. Terus yang selanjutnya memaksa. Iya, kita akan terpaksa melakukan sesuatu karena hukumannya bersifat memaksa. Yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahannya. Berarti dia nggak jujur dong? Iya, karena takut dihukum, dia nggak mau ngakuin kesalahannya. Ya iyan aja, katanya enak-enak. Taunya karena dia tidak berani jujur agar tidak dihukum. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Karena sering dihukum, mungkin nanti teman-temannya pada ngolok-ngolok. Minderlah dia jadinya. Iya, jadi ibu-ibu kalau bisa ya hukumannya itu kita hilangkan mulai dari sekarang. Siap ibu-ibu? Siap. Nah, selanjutnya penghargaan. Bagaimana penghargaan itu? Penghargaan yang kita berikan di sini ada ditulis tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Seseorang akan melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Jadi penguatannya itu hanya jangka pendek saja. Yang kedua, merusak hubungan, adanya sifat iri. Ini kejadian kemarin di sekolah aku, sekolah sini, 17 Agustus, yang dikasih sebagian, yang lain pada nangis, nggak dapat hadiah. Tuh, sudah jadi salah satu contoh konkret ya ibu-ibu ya. Nah, merusak hubungan dengan adanya sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Dia sudah juara. Paling kalau saya menang, saya paling gini aja didapat. Jadi seperti itu. Menghukum dalam sistem ranking. Nah, ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang nggak dapat ranking protes. Saya mau pencapaian saya daripada dia. Kenapa dia yang juara? Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada sistem rankingan. Ya, nggak ada ya, udah. Oke. Merampas hak menghargai dirinya. Nih, merampas hak. Bagaimana misalnya anak mempunyai kemampuan, misalnya dia sudah pandai membaca atau pandai berhitung. Wah, anakku sudah pandai berhitung. Ini dikasih hadiah es krim, dikasih hadiah buku. Jadi anak merasa, saya segini aja sudah dapat hadiah gitu. Jadi itu merampas haknya anak, ya. Oke. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi. Ibu-ibu sudah pernah dengar konsekuensi enggak? Nah, itu sudah sering kita dengar ya ibu-ibu ya. Mungkin sudah sering juga kita dapatkan, sudah sering kita lakukan. Ya. Nah, kalau untuk
konsekuensi di sini adalah penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi ini misalnya si Adi menumpahkan minuman di atas meja temannya. Kira-kira konsekuensinya itu si Adi harus ngapain ya? Bersihkan meja. Membersihkan meja itu konsekuensinya. Tapi yang di sini disebutkan bahwa penguatan jangka pendek. Jadi itu mungkin hanya berlaku ketika ya tanpa ada lagi monitoring selanjutnya ya sudah gitu. Tidak akan berkelanjutan. Kalau sudah selesai ya sudah gitu, tidak ada lagi kelanjutannya. Nah, kalau untuk monitoring berkelanjutan diharapkan ya ini tadi sudah saya sebutkan, silakan dilakukan terus monitor gitu maksudnya. Apakah ketika dia melakukan hal seperti itu, apakah yang dia lakukan itu masih akan dikerjakan seperti yang pertama, yang ketika kita monitoring gitu. Jadi dia berkelanjutan. Yang ketiga adalah stimulus respon. Nah, stimulusnya tadi apa? Stimulusnya tadi menumpahkan minuman di atas meja. Responnya ya membersihkan. Oke. Murid menghormati peraturan. Di sini diharapkan murid menghormati peraturan. Yang kedua, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, kalau untuk merenungi kesalahan mungkin begini. Nah, dia tadi kan sudah melakukan, dia kan tadi sudah menumpahkan, tapi ibu gurunya bilang, ayo bersihkan, gitu. Ayo bersihkan. Padahal dia itu bilangnya begini, guru juga aku bersihkan, padahal tadi kan aku ingin minta maaf dulu sama si Adi gitu. Jadi dia sudah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Konsekuensinya di situ. Nah, sekarang restitusi atau konsep disiplin. Ini adalah salah satu yang terbaik gitu, yang harus kita lakukan. Restitusi. Nah, sekarang apa yang diharapkan di sini? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap perilakunya dia bertanggung jawab. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak ada lagi yang mencari-cari kesalahan. Jadi yang dilakukan adalah mencari solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Menghormati dirinya dan orang lain dengan bertanggung jawab berarti dia menghormati dirinya dan dia juga menghormati orang lain. Teori kontrol artinya dirinya sendiri yang memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, disinilah yang kita harapkan bahwa murid memegang kontrol dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, dulu ya. Nah, jadi murid-murid itu bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, berarti itu adalah motivasi yang mana tadi Bu? Apa ini? Intrinsik. Next. Oke, konsep disiplin yang berikutnya adalah pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini di sini ada pengertian restitusi. Boleh minta satu orang membacakan Bu pengertian restitusi? Silakan dulu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Nuraini. Pengertian restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kehidupan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih Bu Nining atas waktu dan suaranya. Oke, Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Jadi, kondisi seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk anak-anak kita? Bagaimana mereka bertanggung jawab pada dirinya, bagaimana mereka memecahkan masalah yang dihadapinya, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan dirinya. Itulah yang ingin kita capai dengan
restitusi ini. Yang selanjutnya ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Nah, ini ibu-ibu bisa baca ya. Sekarang yang atas dulu. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, bukan ditebusnya seperti apa? Kamu kan tadi sudah salah, sudah ganggu kamu teman. Sekarang kamu gak usah ikut pelajaran guru. Itu dia menebus. Namun kalau seperti ini kamu belajar dari kesalahan. Nah, dia akan belajar, oh saya tidak boleh nih ganggu teman kalau sedang belajar. Saya harus minta maaf, nanti ibu saya marah. Terus tapi ya itu ekstrinsiknya. Tapi yang ada, yang intrinsiknya waktu itu saya akan merugi karena saya tidak akan mendapat atau mengikuti pelajaran guru-guru. Itu kan sangat penting. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, itu intrinsiknya. Jadi kalau dia bilang kalau saya ganggu teman terus saya dikeluarkan, itu bukan intrinsik tuh, itu ekstrinsik ya. Nah, sekarang memperbaiki hubungan. Nah, kalau restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi diperbaiki oleh restitusi ini ibu-ibu ya. Dia tidak mencari kesalahan, tapi dia memperbaiki kesalahan. Dengan begitu dia memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, restitusi ini kita menawarkan. Jadi kita tawarkan. Jadi anak-anak, murid-murid kita nanti yang akan mengungkapkan bahwa saya maunya seperti ini. Jadi kita tidak memaksa kamu harus minta maaf ke temanmu, atau kamu harus melakukan ini. Tidak. Jadi ini hanya tawaran kita. Jadi mereka yang akan menentukan dia itu maunya seperti apa. Ya ibu ya, paham sampai sini ya? Oke. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini melihat nilai-nilai atau keyakinan yang ada di dalam diri murid. Jadi yang kita tuntun adalah bagaimana dia mengenali dirinya. Sifat-sifat positif yang akan ditumbuhkan dalam diri anak. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oke, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini seperti ungkapan bahwa setiap tindakan itu ada alasannya. Kita mungkin bilang kalau ada orang mencuri, dia mencuri tindakannya pasti salah kan menurut kita. Tapi kan kita harus tahu dulu alasan mencuri itu apa. Jadi motivasi orang yang mencuri itu apa. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge orang bahwa pencuri itu salah. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Sama dengan murid kita, ketika dia memukul teman, jangan langsung kita ikut-ikutan memukul dan menjudge dia bahwa dia salah. Tanya dulu. Tentunya dia punya motivasi atau punya alasan melakukan tindakan seperti itu. Oke? Yang selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya pada karakter bukan tindakan. Karakter apa? Karakter baiknya. Jadi tindakan-tindakannya itu mungkin kan dari karakternya dia. Ya ibu ya. Jadi di sini kita juga harus peka nih terhadap murid kita. Jadi ketika anak-anak kita, murid-murid kita melakukan kesalahan, kita tanya dulu, ya. Restitusi ibu-ibu ya, ya. Kita tanya dulu alasannya apa. Jadi tidak langsung kita menghakimi mereka bahwa mereka itu salah. Oke, selanjutnya. Oke. Perbedaannya. Oke, kita lihat di sini contoh ada kasus anak merebut mainan teman. Yang pertama hukuman. Ini kita hukuman.
Guru menghukum siswa tersebut berdiri angkat kaki. Itu hukumannya. Itu hukumannya ibu-ibu ya. Apa ibu tahu hukuman itu? Kira-kira ibu sering nggak menghukum murid seperti itu? Pernah nggak suka angkat-angkat kaki gitu? Tidak pernah. Cubit-cubit. Oke, alhamdulillah ternyata guru TK memang sahabatnya luar biasa. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya dong, jangankan mau dipukul, kita keraskan suara saja itu murid TK langsung takut. Benar tidak? Langsung nangis. Besoknya ada di sekolah. Terus mamanya marah terus datang. Bu guru dia kasih anak sekolah gara-gara bu guru marahin. Gimana itu? Ya sekolah kan sendiri katanya di rumah. Karena yang salah siapa pun yang akan berdampingan orang. Oke lanjut konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mendapatkan. Iya. Sekarang guru tegas dan menghormati murid. Nah, kalau gurunya kalau gurunya tegas, murid pasti akan menghormati. Baiklah ibu, kita lanjutkan. Bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ibu guru bisa lihat di depan. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri angkat kaki. Itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman ibu ya. Selanjutnya konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mendapatkan keyakinannya. Ya, anak-anak maaf. Saya kebiasa ngomong sama anak-anak, jadi ngomong sama ibu guru ke bawahnya anak-anak. Oke, guru tegas dan murid menghormati guru. Untuk restitusi, guru mempertanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dampak yang akan kita lihat ketika kita melaksanakan restitusi. Selanjutnya, baiklah ibu, kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari mungkin kita sudah melakukan beberapa posisi di depan ini, tapi kita tidak tahu seperti apa posisinya. Iya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Sekarang mari kita bahas satu persatu posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi penghukum. Next. Oke. Bagaimana sih posisi penghukum itu, seperti apa ciri-cirinya? Nanti ibu guru bisa evaluasi diri. Yang pertama adalah menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau kita ngomongnya sambil nunjuk-nunjuk itu oke. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Menyakiti ini fisik. Ya. Yang kedua menyindir. Nah, yang suka nyindir-nyindir, dia masuk kategori penghukum. Terus apa yang dikatakannya sebagai penghukum? Patuhi aturan. Berdiri angkat kaki 1. Nah, berdiri dengan memegang 2 telinga. Itu hukuman. Ya. Nah, yang kedua apa sih yang dirasakan anak-anak itu akan menjadi seperti apa? Di sini ada dia akan memberontak. Jadi pemberontak anak-anak kita bu, karena sering dibentak, karena sering dihukum. Kedua pendendam, menyalahkan orang lain. Itu yang akan terjadi pada anak-anak kita. Terus bagaimana untuk empatinya? Murid tidak akan peduli sama kita. Dia nggak peduli, bodo amat gitu. Biar kalau aku salah kan paling dihukum juga.
Itu rasa tidak pedulinya. Dan akan mengulangi kesalahan dan perilakunya menjadi agresif. Kita akan lihat anak-anak yang sering dipukul orang tua, yang suka dihukum, itu pasti akan seperti itu. Dia akan melawan. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini kebanyakan banyak ngomong, Bu. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang dalam. Nah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, itu salah satunya. Berapa kali ibu guru bilang. Nah, itu bahasanya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah gitu. Jadi perasaan oh ya salah ya gitu. Tapi empatinya kepada anak apa dampaknya? Mereka kadang suka menyembunyikan, suka menyangkal. Bahkan anak-anak ini kadang suka berbohong. Kalau yang ini, di kategori ini. Tapi apa yang akan dikatakannya kepada kita? Maafkan saya. Itu adalah yang membuat rasa bersalah. Dan kedua, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini untuk membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ketika muridnya melakukan kesalahan. Seperti apa? Ayolah. Itu bahasanya seorang teman. Ayolah, kalian lihat kan mainan jadi rusak. Sudahlah, nanti Bu Guru bantu. Sudahlah, nanti Bu Guru perbaiki. Itu posisi teman. Apa dampaknya kepada anak? Anak akan ketergantungan. Karena sudah sering dibantu kan sudah ada temannya. Jadi dia merasa ketergantungan. Yang ketiga, apa yang ada di pikirannya? Saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa sih dampaknya kepada anak? Dia itu bergantung dan tidak mandiri. Dan satu lagi dia tidak bisa mengambil keputusan. Itu anak yang sering kita bantu gitu. Apabila kita pada posisi teman ya. Jadi dampaknya pada anak itu juga tidak baik. Terus saya pikir bapak ibu guru teman saya dia akan berkata seperti itu. Tapi dibandingkan dengan penghukum, bagaimana? Ya teman ya. Yes teman. Sekarang yang keempat ada pemantau. Dia ini menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang sudah kamu lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan seorang pemantau. Ketika kita pada posisi memantau. Nah, terus anak-anak akan berkata apa? Udah, oke. Lanjut ya Bu. Oke. Nah, apa sih yang akan dampaknya kepada anak? Saya akan dapat bintang berapa saya lakukan itu. Saya akan dapat penghargaan apa ketika saya akan melakukan jika saya melakukan hal itu. Itu yang akan dikatakan oleh anak. Nah, jadi dia ini ingin mendapat hadiah atau imbalan. Terus yang terakhir manajer. Wah, ini manajer nih. Paling senang. Ibu senang jadi manajer ya? Senang tapi susah kayaknya. Tergantung Bu. Ya, manajer juga gajinya banyak loh. Tapi itu manajer di kantor ya. Sekarang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya pertanyaan seperti apa? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu tahu tentang kesalahanmu? Kira-kira kamu akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan? Itu yang akan ditanyakan oleh seorang manajer. Guru pada posisi manajer. Oke. Dampaknya apa? Dia menguatkan watak atau karakter anak. Karena di sini adalah penguatan karakter. Nah, jadi anak akan menemukan keyakinan. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Dia akan menjadi mengevaluasi diri. Jadi
Jadi inilah yang kita harapkan. Jadi kita guru-guru kita inginkan pada posisi manajer ini. Walaupun susah kita belajar ibu ya, kita mencoba. Oke, lanjut. Oke, sekarang ini keyakinan kelas. Ini dari 2 yang terakhir Bu ya, keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut ibu-ibu? Kalau peraturan itu ada hukumannya. Oke, kalau peraturan ada hukumannya. Kalau keyakinan? Kalau peraturan itu membuat kita merasa berat. Oke, Harus mengikuti peraturan. peraturan. Betul, apa lagi? Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama dengan guru. Kalau kesepakatan itu bisa berasal dari sekolah tanpa melibatkan murid. Oke, sekarang kita simpan dulu jawabannya. Sekarang kita jawab dulu yang di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Supaya apa? Aman, Selamat. Oke, keselamatan, aman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga Kesehatan. kebersihan. Oke, intinya yang pertama itu keselamatan, yang kedua kesehatan. Keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan keyakinan. Kita yakin dengan memakai helm itu akan aman, selamat. Kita yakin dengan menggunakan masker dan mencuci tangan bahwa kita akan sehat, aman dari penyakit. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang di sini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, ibu-ibu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar bagaimana berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang pertama dibuat itu peraturan. Nanti dari peraturan itulah yang akan kita turunkan menjadi kalimat-kalimat positif, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, di sini bisa lihat ya ibu-ibu ya. Ini kan anak TK, jadi kita caranya beda kali ya sama yang SD, SMP, SMA. Jadi di sini kita hanya melihat pokoknya saja. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas itu. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia tuh lebih rinci, lebih jelas. Oke, berupa pertanyaan universal. Pertanyaannya yang universal itu yang umum ya, semuanya menyangkut. Misalnya, saya kasih contoh saling menghormati. Nah, saling menghormati itu seperti apa? Menghormati teman, menghormati guru, menghormati orang-orang yang lebih tua. Oke, itu saling menghormati. Itu dua. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalimat positif itu seperti apa? Dari kalimat negatif misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi tidak usah panjang-panjang, lagi panjang kali lebar, ya. Sedikit saja supaya mudah dipahami, mudah dihafali, mudah diingat, dan mudah dilaksanakan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, sesuai dengan kondisi kelas kita. Jangan sesuai dengan kondisi sekolah yang lain. Kondisikan dengan sekolah kita aja. Tidak usah muluk-muluk. Ya, Bu ya. Jangan ambil contoh sekolah lain, Bu ya. Betul, tidak usah ambil contoh sekolah lain, kan beda. Kadang lingkungan sekolah kita dengan sekolah lain kan beda. Ada yang pinggir-pinggir sawah, ada yang pinggir jalan raya, kan beda aturannya. Bagaimana? Setuju? Oke, lanjut. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya dilibatkan, tidak tanpa kecuali. Guru, kepala sekolah, orang tua juga bisa kita libatkan dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut. Oke, terakhir segitiga restitusi.
Ibu pernah dengar segitiga restitusi ya? Belum Bu. Belum ya? Iya. Oh, Ini alhamdulillah. baru pertama. Hari ini ya kita berbagi ilmu tentang segitiga restitusi ini dulu ya. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Namanya segitiga berarti ada segitiga. Ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Anak-anak kita mungkin sering melakukan kesalahan, tapi itulah di situ kita pekat bahwa apa yang dilakukannya itu ada alasannya. Oke, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, sudah tadi saya sebutkan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita menanyakan keyakinannya bahwa apa yang kamu yakini dengan ini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, itu semua adalah dari dalam dirinya. Next. Nah, ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Di sini ceritanya kasusnya adalah merebut mainan. Biasalah di TK Ibu, kalau di TK kan kita masalahnya itu aja, merebut mainan, pukul taman, mendorong di ayunan. Nah, itu hal-hal yang biasanya yang dasar yang ada di TK. Jadi saya di sini ngambilnya saya ambil video restitusi ini anak yang merebut mainan teman. Pipi tuh pengen karena nggak punya mainan, tapi kalau temannya lagi main terus langsung diambil, marah tidak dia, marah tuh kan nangis tadi Nadira. Berarti yang dilakukan Pipi benar apa salah? Salah. Harusnya bagaimana? Minta izin dulu. Iya, harusnya Pipi minta izin dulu kalau mau pinjam punya teman. Nggak boleh langsung diambil. Terus tadi Pipi udah minta maaf belum sama Nadira? Belum ya? Nanti Pipi minta maaf ya sama Nadira ya sayang ya. Nah, kita dulu. Nadira sama guru berpelukan, berpelukan. Iya, iya. Saya minta maaf ya, aku nggak ulang lagi. Ayo anak-anak, beres-beres yuk. Waktunya selesai. Beres-beres. Tas dulu dong. Kenapa dipanggil?
dipanggil sama ibu guru tahu nggak? Tahu, sama ibu guru kasih tahu. Jadi Najwa bilangnya pipit, Najwa lempar-lempar mainan sampai rusak. Iya sih. Kenapa? Gak kan tahu kalau lempar-lempar mainan itu bisa apa mainannya? Rusak. Kalau sudah rusak, iya, kalau udah rusak nggak bisa dipakai main lagi. Oh, kalau simpan mainan bagaimana? Baik, nggak boleh apa? Nggak boleh dilempar, ya? Simpannya mau, ya? Bener nih, janji. Terus lagi, boleh sama ibu dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Pipit. Saya ibu guru saya baik. Saya senang sama ibu guru. Kalau Pipit salah, kita dimarahin. Tapi diingat. Terima kasih ibu guru. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar sama ibu guru. Guru tuh baik sama saya. Ibu guru tuh sayang sama saya. Kalau saya salah, ibu guru nggak marah. Dia nasihatkan saya supaya saya jadi anak yang baik. Pokoknya ibu guru saya tuh baik sekali. Terima kasih ibu guru. I love you. Nah ibu-ibu, seperti itu ya, tadi sudah kita lihat videonya. Seperti itulah kira-kira implementasi dari segi 3 restitusi. Sekarang kita lihat di sini, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Baiklah, demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, Ibu Nur Laili SPD. Mari kita berikan aplaus ya kepada Ibu Nur Laili. Semoga apa yang disosialisasikan pada siang hari ini, ibu-ibu hebat semuanya bisa mengimplementasikan pada sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita, untuk diri kita. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara tanya jawab. Di sini saya meminta kepada teman-teman ibu-ibu hebat semuanya untuk menanyakan untuk sesi 1 untuk 2 pertanyaan. Silakan ibu-ibu semuanya. Langsung saja pertanyaan pertama. Adakah yang mau bertanya? Makanya dulu. Oke, baik. Silakan Ibu Dinda. Ya, Silakan. tadi saya tertarik sama keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, untuk pertanyaan kedua, adakah yang mau bertanya? Oke, baik. Kami beri kesempatan kepada Ibu Menti. Terima kasih. Assalamualaikum
pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah itu? Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada narasumber waktu dan tempatnya untuk menjawab dua pertanyaan. Apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Baiklah, terima kasih pada ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Dinda ya. Ibu Dinda menanyakan apa sih perbedaan keyakinan dengan peraturan? Iya Bu ya? Oke. Peraturan tadi kan sudah kita jelaskan ya Bu ya. Nah, kalau tadi peraturan itu adalah aturan yang mungkin hanya itu ada satu pihak yang menentukan kalau peraturan. Jadi tidak melibatkan semua orang, oh aturannya ini dan harus dipatuhi. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu tuh hal-hal yang kita tawarkan ke anak. Nah, jadi sudah menjadi kesepakatan bahwa itu adalah hal yang mereka harus lakukan karena sudah menjadi kesepakatan mereka, keinginan mereka, bukan karena keinginan dari kepala sekolah atau ibu guru. Nah, seperti itu. Kan kita sudah membuat itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di situ kan kita tanya dulu peraturannya. Nah, ada peraturan kelas kan, tidak boleh membuang hadir tepat waktu misalnya, hadir tepat waktu. Nah, itu peraturan. Keyakinan anak seperti apa? Tadi kan sudah saya paparkan bahwa bagaimana membuat itu menjadi aturan itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, kita rubah peraturan itu menjadi bentuk dulu kalimat-kalimat positifnya. Baru itu kita jadikan keyakinan kelas. Hadir tepat waktu itu seperti apa? Bisa kita tanya anak-anak kalau hadir tepat waktu itu seperti apa ya nak? Ya, datangnya mungkin sebelum bel berbunyi Bu Guru, ya, atau datangnya nanti jam 7. Nah, itu adalah keyakinan mereka, bukan kita yang menentukan. Jadi bedanya aturan dan keyakinan itu di situ. Jadi aturan itu dibuat satu pihak dan harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan ada satu pihak ada dan harus dipatuhi dan ada konsekuensinya. Nah, gitu. Jadi kalau keyakinan itu yang diyakini anak-anak, yang dibuat oleh anak-anak, diyakini dan dilakukan oleh anak-anak. Gitu. Kita hanya menawarkan. Istilahnya kita ini jadi fasilitator aja. Nah, ya seperti itu ya Bu Dinda ya, kira-kira bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya yang tadi pertanyaan Ibu Eti yang nomor 2, apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah ya Bu ya? Ya. Untuk membangun budaya positif di sekolah itu ibu-ibu mungkin tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Semuanya perlu tahapan-tahapan, perlu rencana, perlu perjuangan. Karena ini bukan untuk satu orang, karena ini yang sekolah di sini banyak. Nah, salah satu cara mungkin kita awali dengan membentuk lingkungan kelas. Yang pertama kita buat lingkungan kelas dulu. Di mana lingkungan kelas ini kita buat untuk memenuhi budaya positifnya. Baru itu kita buat keyakinan kelas, terus itu lanjut dengan yang lebih luas dengan keyakinan sekolah. Dan ini harus kita libatkan semua warga sekolah, tidak hanya guru kelas. Karena ini kan budaya positif di sekolah. Jadi semua warga sekolah itu dilibatkan. Termasuk orang tua juga kita libatkan dalam penanaman. Iya, termasuk orang tua. Jadi kan itu ada kelas parenting biasanya. Jadi di sana mungkin nanti bisa kita masukkan budaya positif ini. Bagaimana kita menumbuhkan budaya-budaya positif, disiplin positif ini dengan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi apa yang menjadi program kita di sekolah, kita paparkan ke orang tua agar nyambung nanti. Bersinergi dengan orang tua apa yang kita ajarkan di sekolah, orang tua juga melakukan di rumah. Jadi nyambung, ada hasilnya. Demikian jawaban saya. Bagaimana Bu Edi? Kira-kira bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua, apakah masih ada pertanyaan?
Sudah tidak ada ya ibu-ibu ya, luar biasa, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya sosialisasi kita pada siang hari ini, maka dengan demikian saya akan menutup sosialisasi tentang disiplin positif pada siang hari ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Hendraningsi SPDI selaku Kepala Sekolah TK Negeri 30 Rabadompo Timur, tempat di mana Ibu Nurlaili bertugas. Saya selaku Kepala Sekolah merasa bangga dengan calon guru penggerak Ibu Nurlaili ini karena beliau sangat bersemangat untuk berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ilmu yang didapatnya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya berharap semangatnya akan terus ditularkan atau bisa dilaksanakan secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yuliani, rekan sejawat dari Ibu Nurlaili SPD. Pemaparan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nurlaili sangat bermanfaat bagi kami. Banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan dan akan kami coba terapkan di sekolah kami. Semoga ini adalah awal yang baik bagi kami untuk berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, tetap semangat.